Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ku Amar. Apa kabar kalian semua, kawan-kawan? Hari ini di sore hari tepatnya di kampus Unimed, Universitas Negeri Medan. Kali ini kita ingin membahas cerita keterkaitan kasus di Rempang, peristiwa di Rempang dengan sosok atau figur kepemimpinan Imam Mahdi. Apakah kasus di Rempang ada kaitannya dengan kedatangan Imam Mahdi? Untuk itu kita akan diskusikan ini bersama Abangda Rahmat Sawal ya. Selamat datang Abangda. Oke, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang, langsung aja ya Bang ya. Oke. Diskusi atau ngobrol nih Bang. Lebih enaknya ya. Jadi melihat peristiwa di Rempang Ya. akhir-akhir ini, itu ada isu yang berkembang Ya. dari masyarakat setempat tentunya, penduduk tempatan, bahwa mereka tuh bertanya tentang, katanya Imam Mahdi itu sudah ada di Indonesia, Ya. tapi kenapa tidak hadir di Rempang ini gitu. Nah, jadi menurutku nih Bang, itu sesuatu yang pantas sebenarnya untuk kita pertanyakan sebagai, kalau kita bilangkan kita adalah kelompok spiritualitas religius. Nah, mengingat akan itu, bagaimana kira-kira menurut Bang Rahmat? Ya. Pertama, beliau atau orang yang mengomentari kenapa Imam Mahdi katanya tadi kok nggak datang di Rempang gitu ya. Ya. Nah, karena dalam pikiran dia Imam Mahdi itu sebagai figur yang menjadi solusi mendamaikan dunia, begitu. Memang berarti berita tentang kedatangan Imam Mahdi ini telah tersebar, sehingga mereka berkomentar demikian. Itu poin pertama yang abang nilai. Memang selain daripada Muhammad Zubir Amir bin Amir Abdullah yang bergelar Al-Jabir, yang pernah deklarasikan oleh pengikutnya di Mekah kedatangannya gitu. Yang 2015 silam ya. Itu kan sebelumnya ada juga penulis buku bernama Jaber Bolusi, memprediksi, memperkirakan datang Imam Mahdi di Mekah 2015. Nah, ada lagi penceramah Buya Rozi Hasim juga mengatakan 2024 dia akan datang. Banyak. Kemudian Guru Gembul di channel YouTube-nya juga mengatakan boleh jadi Mahdi itu telah datang, kita mengingkarinya. Boleh jadi dia telah datang dan rakyat Indonesia mengingkarinya, karena memang kalau kita lihat Al-Quran, setiap utusan Tuhan didatangkan itu ada tanda-tandanya. Contoh dari satu ayat ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa makana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulah. Tidaklah Tuhanmu menghancurkan sebuah negeri melainkan telah didatangkan seorang utusan di ibukotanya. Itu. Jadi banyak teks-teks kitab suci kedatangan Imam Mahdi itu ditandai dengan porak-porandanya suatu kaum, kacau balaunya suatu negeri. Nah, termasuk mungkin bagi yang berkomentar itu melihat Rempang ini kacau balau. Nah, ini sebuah tanda kenapa kok nggak hadir menurut dia, karena kehadiran Imam Mahdi menurut dia harus secara fisik gitu ya, harus secara fisik. Tapi sebenarnya kalau abang menilai, terutama ketika kedatangan Imam Mahdi itu kan yang terpenting manusia ini mau mengikutinya, beriman kepada dia.
beriman kepada dia. Kalaupun dia datang menyelesaikan masalah di sana, ya tetap pemerintah tidak akan melihat itu. Kalau pemerintah tidak beriman dan yang lain tidak beriman, ya tidak menjadi solusi. Dia menjadi solusi itu ketika rakyat ini mau percaya, mau mengimaninya. Kita bilang terutama pemerintahnya, karena pemerintah lah yang punya kepentingan, punya kompetensi di dalam mengatur, memerintah itu, dalam penyelenggara negara. Nah, aku sedikit bertanya di dalam pikiran Ya. bahwa seumpama ketika beliau hadir, sosok ataupun kepemimpinan Imam Mahdi itu ada, aku berasa seperti bagaimana manusia-manusia, terutama dalam hal ini Indonesia, khususnya Rempang, untuk mengetahui bahkan mungkin menerimanya, dikarenakan seperti bacaan-bacaan selama ini atau di dalam kitab mungkin, bahwa setiap utusan-utusan Tuhan yang datang, baik itu nabi atau rasul atau siapapun lah, itu selalu mendapatkan olok-olokan, ejek-ejekan, atau bahasa sekarangnya kita katakanlah itu dibully. Nah, jadi sejauh apa mungkin yang bisa dilakukan oleh sosok Imam Mahdi itu? Menurut Bang Rahmat gimana ya? Ya, itu memang sudah menjadi sunatullah atau hukum alam gitu ya. Ketika datang seorang nabi, seorang rasul atau seorang yang mengatasnamakan Tuhan lah, Imam Mahdi atau Mesias apakah namanya, dia akan mendapat kritikan gitu, atau bahkan ejekan dari masyarakat. Contoh kedatangan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Walaupun pertama mereka beri gelar dia sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tapi ketika dia mulai menyampaikan wahyu bahwa dia diutus oleh Allah, Tuhan semesta alam, ya, mereka meragukan, mengejeknya gitu. Ya kan? Bahkan mengatakan dia gila, mengatakan dia sesat, dan lain sebagainya. Ya itu juga yang akan terjadi nanti ketika Al-Mahdi datang. Boleh jadi yang mengingkarinya itu ya para ulama gitu, yang sudah memahami kitab-kitab suci. Jadi pertama, dasar untuk dia dijadikan sebagai solusi dari negeri ini, solusi dari sebuah permasalahan negeri ini, dasarnya harus iman, percaya dulu. Kalau kita tidak percaya, tidak mungkin bisa dia menjadi solusi. Karena dalam pembicaraan kita kemarin kan, ketika Imam Mahdi datang dalam konteks Indonesia, bagaimana dia ditempatkan? Apakah dia bisa langsung memimpin negeri atau menjadi pertimbangan presiden, kan, Bantimpres? Itu boleh jadi gitu. Yang penting penguasa negeri ini, penyelenggara negeri ini, baik itu pemerintahnya ataupun legislatifnya, menjadikan dia sebagai rujukan, sumber hukum, bertanya kepada dia. Nah, contoh seperti Rempang ini kan mendapat penolakan yang keras dari masyarakat. Satu sisi pemerintah ingin membangun Rempang Eco City gitu kan, Kepulauan Riau, dengan mendatangkan investor dari Cina. Satu sisi masyarakat menolaknya karena mereka akan digusur gitu. Tanah-tanah mereka selama ini yang mereka diami untuk mencari nafkah ke laut, pulang ke rumah, ini harus digusur, dipindahkan. Mereka nggak setuju. Nah, coba bertanya kepada orang yang mendapat petunjuk dari yang dikenal sebagai Imam Mahdi, nah, menanyakan solusi ini seperti apa. Nah, karena ya tujuannya dia didatangkan untuk supaya kita ini benar beriman kepada Allah yang tidak seumpama sesuatu itu. Karena di janji Allah juga di Al-Quran, seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, saya terbukalah keberkahan dari langit dan bumi.
Tapi kan yang menjadi permasalahan, Indonesia ini kan tidak semuanya orang-orang memahami agama itu menjadi tujuan hidup gitu. Agama sebagai acuan hidup, tujuan hidup. Ada juga kelompok orang-orang yang memang Seperti spiritualitas sekuler ya bang ya. sekuler. Ya, sekuler ini kan dia memisahkan antara agama dan dunia gitu, politik. Tidak penting itu gitu. Yang penting bagaimana kita bernegara, bermasyarakat bisa wujud yang namanya keadilan, kesejahteraan. Itu cukup dengan kita memikirkannya, membuat aturan-aturan. Nah, tapi kan ada sekelompok masyarakat yang mempercayai bahwa tidak bisa sembarangan manusia yang mengatur negeri ini gitu, agar terwujudnya kedamaian kesejahteraan. Nah, di dalam Islam itu ada pemahaman-pemahaman, bahkan mungkin di luar Islam yang katanya bapak filsafat ya, Socrates, Plato, itu ada anggapan memang yang layak memimpin negeri ini para filosof atau para nabi gitu. Al-Farabi juga pernah mengatakan yang bisa memimpin, menjadi pemimpin di sebuah negara itu kedudukan orang itu sebagai filosof atau seorang nabi, karena para nabi dan para filosof lah yang memang cara berpikirnya itu benar, yang paling dekat dengan kebenaran. Nah, itu benar. Nah, kalau kita setuju dengan pendapat demikian, ya bisa kita jadikan Al-Mahdi ini sebagai rujukan, sebagai sumber hukum. Tidak pun dia memimpin secara langsung sebagai presiden atau sebagai kepala negara, tapi para penyelenggara negara, baik itu presiden maupun legislatifnya, merujuk atau menjadikan dia sebagai sumber hukum gitu. Itu paling harapan kita, karena kan bingung kita bagaimana mengkoneksikan, menghubungkan, mensinergikan kepemimpinan Mahdi dengan konteks kekinian kita dalam bernegara di Indonesia ini. Nah, lalu gini bang, ini yang setahuku ya bang, ada 4 nabi yang sampai saat ini itu belum dicabut Tuhan nyawanya. Bagi pemahaman sebagian orang ya. Ya, yang pertama Idris. Nabi Idris alaihissalam itu diangkat ke surga. Artinya ketika dia berkunjung melihat surga, akhirnya dia tidak mau kembali lagi ke bumi ya, gitu. Itu cerita di kalangan umat Islam. Ya, artinya bagi kawan-kawan nanti mohon dikoreksi apabila ini salah. Yang kedua ada namanya Nabi Isa. Nabi Isa juga itu diangkat bang. Ya, sebagian umat Islam meyakini demikian. Nah, Nabi Isa ya. Ketika mau disalib yang diserupakan wajahnya yang lain, dia diangkat. Ya, nah. Lalu yang ketiga itu ada Nabi Kaidir. Nabi Kaidir juga walaupun tidak termasuk di dalam 25 nabi yang wajib diimani dan diyakini di dalam kehidupan bermasyarakat selama ini, tapi Nabi Kaidir juga tidak ada catatan yang mengatakan beliau itu mengalami yang namanya meninggal dunia. Dan ya, sehingga sering dijadikan sebagai rujukan bagi orang-orang tarekat tasawuf, dia berguru pada Nabi Kaidir gitu ya. Ya benar. Satu lagi ini Ilyas juga. Nah jadi kemarin ya bang, ada juga teman-teman kita nih, kawan-kawan kita penonton Mars TV yang berkomentar bahwa Imam Mahdi itu akan muncul ketika keempat ini telah berkumpul, keempat nabi ini telah berkumpul. Nah, itu bagaimana bang? Bagaimana cara, kalau kita bicara cara kerja, tentu cara kerja Tuhan. Tapi kira-kira kalau boleh kita
analisis gitu. Itu bagaimana Bang? Iya, iya. Kalau itu bagaimana mereka berkumpul di belakang Imam Mahdi gitu ya, Ya, untuk menjadi pengikutnya Imam Mahdi. Ya, tentang dua nabi tadi, seperti Nabi Ilyas atau Nabi Idris, itu abang kurang mendapat referensi tentang itu ya. Tapi kalau tentang Nabi Isa, itu memang ada sebuah hadis mengatakan ketika Imam Mahdi datang, maka Nabi Isa menjadi pengikutnya. Pengikutnya. Dasar sebuah hadis. Jadi kita untuk memahami hadis ini itu kan perlu yang namanya ilmu ma'anil hadis, ilmu memahami hadis. Sama dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sebagian orang mengatakan Nabi Muhammad Mi'raj itu dengan jasad dan ruh. Sebagian lagi yang mengatakan wah itu rohaninya saja. Nah, sama juga dengan Nabi Isa. Nabi Isa yang menjadi pengikut Al-Mahdi. Ya, bisa ditafsirkan dengan hal yang berbeda, bisa gitu. Karena sebagian orang mengatakan betul Nabi Isa itu betul-betul sudah wafat, meninggal, karena ada ayatnya. Kami wafatkan engkau gitu ya. Maka sekelompok orang seperti Ahmadiyah, mereka meyakini Nabi Isa itu betul-betul wafat, awalnya disalib, kemudian tidak mati di tiang salib, lalu dia sembuh, lalu dia pergi ke India dan wafat di India, meninggal di India. Isa yang mana mengikuti Imam Mahdi tadi? Nah, hakikat daripada Isa itu kan sebenarnya ajarannya. Yang mengikuti Imam Mahdi itu bisa kita artikan, tafsirkan adalah pengikut Nabi Isa, gitu. Pengikut Nabi Isa-nya, ajaran-ajaran Nabi Isa yang berada di belakang Imam Mahdi. Berarti ajaran Imam Mahdi di depan memimpin ajaran-ajaran Yesus atau pengikut Yesus itu menjadi mengikuti Imam Mahdi. Begitu juga dengan sosok Nabi Khidir gitu. Sosok Nabi Khidir kan disimbolkan dengan guru spiritual yang memahami tidak hanya level syariat tapi level hakikat, tidak hanya melihat dari kacamata luar, lapisan terluar, tapi juga yang paling dalam gitu. Diceritakan dalam Al-Quran kan ketika Nabi Musa ingin berguru kepada beliau begitu ya, beliau meminta jangan banyak tanya. Nah, yang dilakukan Nabi Khidir itu bertentangan dengan ilmu-ilmu syariat atau fikih daripada Nabi Musa. Dilarang membunuh, dia kok membunuh anak kecil. Diberi pertolongan naik perahu, kok perahunya dibocorin. Ini kan bertentangan dengan logika gitu. Masuk sebuah kampung, mereka nggak diberi makan, kok berbuat baik di kampung itu gitu. Nah, seharusnya kalau orang berbuat buruk ya balas buruk gitu. Nah, orang berbuat baik balas baik, dia nggak dikasih tumpangan perahu berbuat baik, dia balas dengan bocorkan gitu. Padahal ada rahasia di balik itu. Ternyata itu terungkap rahasianya. Kenapa dia bocorkan? Ternyata di depan ada perompak gitu, bajak laut. Kenapa tentang bangunan tadi dia bangun? Karena itu di bawahnya ada tentara harta yatim. Kemudian kenapa juga dia membunuh anak itu? Karena dikhawatirkan nanti akan dia mengetahui nanti setelah dewasa menjadi kafir. Artinya berarti sosok Nabi Khidir adalah sosok orang yang punya pengetahuan di luar pengetahuan mata manusia. Nah, dia melihat dengan basirah pandangan ke depan, pengetahuan prediksi yang sangat dalam. Nah, itu menjadi pengikut Imam Mahdi. Artinya kalau abang menilai pengikut Imam Mahdi ini banyak dari kalangan-kalangan orang-orang yang mempelajari ilmu laduni gitu, ilmu tasawuf, pandangan batin, atau disilahkan kalau dalam Al-Quran itu orang yang mengalami mukasyafah, tersingkapnya pengetahuan batin. Dia melihat tidak hanya lahiriahnya tapi juga masalah di luar lahiriah gitu. Kalau pengetahuan abang
baik itu di Nahdlatul Ulama NU atau di Muhammadiyah atau juga banyak yang lain ya, lembaga-lembaga atau ormas-ormas Islam yang besar di Indonesia ini, apakah mereka atau lembaga-lembaga tersebut itu juga mengetahui tentang cerita Imam Mahdi, atau mereka hanya menganggap sama seperti kelompok orang-orang yang tadi yang di awal kita katakan tadi, spiritualitas yang sekuler. Itu bagaimana Bang? Jauh ini pandangan Abang. Bagi umat Islam, kita nggak kelompokkan mereka lah dalam sebuah ormas ya. Artinya setiap orang yang meyakini agamanya Islam, sumber hukumnya salah satunya dari Al-Quran dan hadis, itu pasti ada cerita tentang Imam Mahdi, karena tentang Al-Mahdi itu kan adanya di kitab-kitab hadis. Artinya kalau dia memang mempelajari hadis akan ketemu dengan cerita tentang Imam Mahdi. Masalahnya penafsiran tentang Mahdi tadi, ini terpecah umat tadi. Ada yang sebelumnya kan sudah pernah kita bahas. Mereka meyakini Imam Mahdi itu betul-betul sesuai dengan lafaz bunyi hadis dari Nabi, bahwa itu akan datang dari zaman namanya seperti Nabi Muhammad gitu kan, dan akan memenuhi dunia dengan keadilan, yang sebelumnya dunia ini dengan penuh kezaliman gitu. Ada yang memahami itu nggak penting sosoknya, yang penting keadaan dunianya, keadaan negaranya gitu. Ada bahkan yang meyakini sudah tertentu sosoknya. Itu seperti kalangan Syiah tadi, yang mengatakan Imam Mahdi itu ya anaknya imam mereka yang ke-11, Hasan al-Askari, namanya Muhammad al-Mahdi yang gaib gitu. Gitu. Jadi terpecah, ulama itu sendiri terpecah di dalam memahami sosok Imam Mahdi. Nah, jadi ketika ada orang yang menyatakan diri sebagai dan diakui pengikutnya sebagai Imam Mahdi, mereka tidak menerimanya karena mereka memahami itu sebatas letter-letter tadi hadis. Kayak Buya Arozi Hasim ya pernah menceritakan, dia meyakini Indonesia akan bangkit di Indonesia. Itu keyakinan dia. Nah, apakah ketika datang Imam Mahdi di Indonesia dia bisa percaya? Belum tentu juga gitu. Belum tentu juga. Sama ketika kedatangan Nabi Muhammad ya, ketika masa lalu, orang yang sudah mempersiapkan diri ketika datang Nabi, ketika datang dia berencana beriman, boleh jadi menjadi musuhinya. Sebaliknya pula, yang tidak punya rencana untuk mengimaninya tidak akan menjadi orang yang beriman dengan dia gitu. Karena kan penting, sosok Al-Mahdi ini menjadi penting karena untuk mendamaikan semua perselisihan. Kita ketahui kan Tuhan itu gaib, Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak seumpama sesuatu. Maka sebagai barometer ukuran untuk mengimani Tuhan yang gaib tadi, harus ada perwakilan dia atau lajali dia, manifestasi dari dirinya di muka bumi. Bahasa dia Quran, itu Rasul, maka wa may yuti'i rasulah faqad ata Allah. Siapa yang mengikuti Rasul telah taat pada Allah. Nah, Al-Mahdi itu pun sebagai utusan Allah. Jadi supaya nyata Allah itu adalah orang yang menjadi utusannya. Bukan berarti berarti Allah tidak ada. Sebagai bukti adanya Allah adalah orang yang sampai kepada dia yang menjadi utusannya. Ini tadi seperti yang dibilangkan sesuai letter lex, bahwa hadis tadi ya Bang ya, bahwa ada juga mengatakan bahwasanya jikalau nanti Imam Mahdi itu datang, seumpama kata Nabi Muhammad, aku akan sholat dan dia adalah imamnya. Artinya dia menjadi makmum daripada si Imam Mahdi tersebut. Itu bagaimana Bang? Itu apakah sama seperti yang Abang maksudkan tadi, bahwasanya kedudukan Imam Mahdi itu sendiri secara bahasanya, bahwasanya ya kedudukannya sama seperti para nabi ataupun rasul. Ya, tentang sumber itu Abang belum pernah dengar. Cuman ada yang mendekati kalimat seperti itu. Ketika Rasulullah diutus Nabi Muhammad,
Umar ketika itu sangat suka dengan ajaran-ajaran Yahudi gitu, ajaran-ajaran Taurat. Jadi dia memintalah kepada saudaranya supaya dia dibuatkan ayat-ayat di dalam Taurat untuk dihafalnya, dipegangnya. Nabi Muhammad mengatakan, ayo Umar, andai kata Musa hidup di zaman ini, dia harus ikut pada dulu. Artinya memang setiap masa, setiap zaman itu tetap ada satu sosok manusia yang menjadi perwakilan Tuhan. Di kalangan tasawuf pun demikian. Tarekat, mereka meyakini bahwa alam semesta ini bisanya berjalan terus karena ada yang namanya wali atau utusan Tuhan tadi. Sebagai simbol matahari gitu. Matahari kan penerang. Nah, di bumi pun ada penerang hati. Itulah matahari. Itulah namanya wali. Harus ada juga. Jadi apa yang ada di alam semesta ini bersimbol pada manusia. Matahari itu harus satu. Cuman terkadang kewalian ini, wali ini, ada dia yang memimpin secara langsung juga sebagai pemimpin zohir, pemimpin duniawi, itulah menjadi kepala negara. Ada yang wali ini juga dia tersimpan, termahjuk, gitu. Tidak memimpin sebagai kepala negara, dia memimpin rohani, nggak muncul gitu. Itu mereka katakan ada yang namanya wali kutub, wali abdal gitu kan. Setiap masa zaman itu ada. Ketika kewalian wali ini kosong atau meninggal, maka dia digantikan lagi. Jadi ada duniawi, ini ada kepemimpinan zohiriyah, presiden di setiap negaranya gitu kan. Begitu juga masalah rohani, masalah itu tetap ada pemimpinnya. Pemimpin itu, maka wali itu ada bertingkat-tingkat, wali kutub, wali abdal. Gitu. Di dalam buku kitab Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, dia mengatakan demikian. Nah, sekarang ini harapan kita kan bagaimana kepemimpinan batin atau kepemimpinan rohani ini muncul memimpin dunia gitu kan. Boleh jadi dia tidak langsung memimpin dunia secara fisik, tetapi kepala-kepala negara di dunia ini berkiblat kepada dia. Itu yang kita katakan kemarin. Apakah dia bisa langsung memimpin dunia secara zahir, dialah imamnya, presidennya, atau dia menjadi orang di belakang presiden ini gitu, sebagai guru spiritualnya atau tempat dia bertanya gitu. Jadi lebih memungkinkan itu, lebih memungkinkan yang menjadi kepala negara. Contoh inilah nih, ada capres nih ya kan, Prabowo, Ganjar, Anies. Mereka ini harus datang nih pada yang dikatakan Imam Mahdi itu. Dia harus datang bertanya, yang menjadikan Imam Mahdi sebagai sumber hukumnya. Seperti itu Bang ya.